مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat batiniyah. Nikmat yang mana alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala hati kita terketuk untuk senantiasa menyibukkan diri kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya mendengarkan kajian pada hari ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat batiniyah berupa disembunyikan aib kita. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa membayangkan kalau aib ataupun keburukan-keburukan ditampakkan oleh Allah, misalkan berwujud hitam menempel ke tubuh kita, maka alangkah hitamnya kita, sebab setiap keburukan, setiap kesalahan yang dilakukan itu tertanda di dalam tubuh kita. Ataupun begitu pula ketika aib-aib ataupun keburukan berwujud bau yang menyengat, maka betapa orang-orang risih dengan kita. Orang-orang merasa terganggu dengan kita, sebab setiap keburukan itu berwujud bau. Setiap kesalahan atau aib-aib itu berwujud bau. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga kita dari aib-aib kita. Oleh karena itu, marilah kita beriman kepada Allah, kemudian beramal soleh. Yakinlah, sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, kemudian dia beramal soleh, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kehidupan yang baik dan yang lebih baik dari apa yang mereka perbuat atas iman dan amal soleh mereka. Saudara dan saudariku rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini ada sebuah tema yang sangat menarik yang ingin saya sampaikan, yaitu menumbuhkan kembali semangat bagi seorang muslim di tengah wabah yang menjadi pandemi dunia. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran banyak sekali menjelaskan
dan menerangkan secara gamblang tentang tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan yang namanya jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwasannya maksud Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, manusia ataupun jin, di antara tujuannya adalah mereka mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dan barang siapa yang mengabdi, yang beribadah ataupun taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperoleh balasan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang durhaka, yang ingkar kepada Allah, dia diciptakan untuk beribadah tetapi malah untuk bermaksiat, untuk melakukan keburukan-keburukan yang lainnya, maka yang seperti ini bukan mendapatkan nikmat tetapi justru mendapatkan siksa ataupun adab dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara dan saudariku rahimani wa rahimakumullah. Berbicara mengenai ibadah, kalau kita buka beberapa referensi, di antaranya merujuk dari buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Di situ dijelaskan bahwasanya ibadah adalah at-taqarrubu ilallahi ta'ala biimtisali awamirihi. Ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan sarana melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajtinabi nawahi. Kemudian menjauhi apa saja yang Allah larang. Menjauhi apa saja yang Allah tuangkan di dalam Al-Quran agar manusia itu menjauhinya. Dan ibadah adalah menegakkan, mengamalkan apa yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para ulama menjelaskan yang dinamakan ibadah adalah ismun jami'un, seluruh nama apa saja yang mana ketika dilakukan oleh manusia mendatangkan cintanya Allah, mendatangkan ridhonya Allah, maka itu termasuk bagian daripada ibadah itu sendiri. Maka dalam hal ini, saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya peluang terkait beribadah dalam keadaan apapun itu sangatlah banyak. Tidak ada alasan bagi manusia dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan sehat, dalam keadaan luang ataupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan tidak ada wabah ataupun ada wabah. Pada hakikatnya semuanya, setiap manusia mempunyai peluang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh alangkah meruginya manusia yang ketika diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam, kemudian waktunya terbuang dengan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wal 'as innal insana lafi khus illal ladzina amanu
wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah demi waktu. Hal ini menunjukkan bahwasannya waktu merupakan sesuatu yang sangat penting, yaitu terkait untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh alangkah merugi manusia, kata Allah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, manusia terkait urusan waktunya, masa yang Allah berikan kepadanya, hanya tinggal memilih dua pilihan dan tidak ada pilihan di antaranya. Bainal khair au syarr. Manusia tinggal memilih kebaikan atau keburukan. 24 jam yang Allah berikan ketika kita mau tidur. Ada sunnah-sunnah tidur. Itu bisa menjadi sarana ibadah kita. Ketika kita mengamalkan sunnah-sunnah sebelum tidur, maka dia mendapatkan keutamaan, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan tidurnya menjadi tidur yang bernilai ibadah. Ataupun ketika manusia dia bangun dari tidurnya, ada suatu amalan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika seseorang bangun dari tidurnya, maka dia mengucapkan doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami, yang sebelumnya Allah telah matikan kami dalam keadaan tidur, dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Bernilai ibadah baik ketika ia akan tidur ataupun ketika bangun tidur. Dan seterusnya 24 jam yang Allah berikan, semuanya manusia berpeluang untuk meningkatkan amal ibadahnya yang berpotensi membawa kebaikan kepadanya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari setiap waktu yang Allah berikan kita niatkan untuk beribadah. Dan ini harus dilatih. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung daripada niat. Dan setiap amal-amal yang dilakukan oleh seseorang itu yang dilihat adalah niatnya. Maka kita tinggal lihat bainal adah wal ibadah. Setiap kesempatan yang Allah berikan ketika makan, makannya itu kebiasaan atau ibadah. Kalau makan diniatkan beribadah, maka makan itu menjadi ibadah baginya. Kalau makan hanya kebiasaan makan, hanya makan saja, maka itu akan menjadi kebiasaan baginya. Maka para ulama zaman dahulu itu lebih perhatian terhadap niatnya sebelum melakukan amal itu sendiri. Lihatlah betapa mereka sampai-sampai membuang sampah itu latihan niat. Sampai-sampai ia memakai sandal, memakai baju, itu memperhatikan niatnya. Sebab niat yang ia lakukan akan berdampak kepada amal itu sendiri. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian melihat keadaan sekarang ini, di tengah wabah yang melanda yang tak kunjung sirna, malah justru peluang beribadah sangatlah banyak. Tidak hanya ibadah yang sifatnya mahdhah, tetapi ibadah yang sifatnya apa saja yang bisa dilakukan oleh manusia yang diniatkan karena Allah, maka itu mendatangkan keberuntungan baginya. Misalkan seseorang saat ini mengalami kesusahan ekonomi. Ada orang yang di PHK dari pekerjaannya. Ada orang yang gajiannya tidak menerima 100%. Atau bahkan ada orang yang sampai saat ini
ia nganggur karena saking sulitnya mencari pekerjaan. Akan tetapi keadaan sekarang ini ia sikapi dengan kesabaran. Ia sikapi dengan lapang dada atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Diiringi bertawakal kepada Allah, berikhtiar, maka Masya Allah ini akan mendatangkan nilai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika ada seseorang, ia harus kerja banting tulang, keluar pagi, pulang sore, mencari nafkah, yang mana ia harus berhadapan dengan keadaan yang tidak memungkinkan. Sebab yang namanya virus tidak tertampak oleh mata kita. Akan tetapi dia senantiasa meniatkan dirinya ketika keluar dari rumahnya. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wa la quwata illa billah. Dia bertawakal kepada Allah, menyebut nama Allah, memohon perlindungan kepada Allah agar dia mampu mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya. Maka dengan seperti ini, itu pun akan menjadi nilai ibadah yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kaidah yang sangat menarik dari para ulama, yaitu al-jaza'u min jinsil amal. Pahala itu disesuaikan dengan beratnya amal itu sendiri. Maka semakin susah, semakin sulit, semakin banyak ujian dan tantangan yang dilakukan oleh hamba Allah, akan tetapi dia semangat, dia bertawakal, berikhtiar terhadap hidupnya, maka akan mendapatkan pahala yang berat pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah. Kemudian yang menjadi pertanyaan untuk kita semuanya, bagaimana sih menumbuhkan semangat beribadah di tengah wabah saat ini? Ada beberapa hal yang bisa menunjang agar kita kembali semangat untuk beribadah kepada Allah. Yang pertama, kita yakin akan janji-janji Allah. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la tuflihul mi'ad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah ingkar terhadap janjinya. Allah memberikan janji balasan terbaik bagi orang yang beriman. Allah memberikan janji berupa balasan terbaik tidak hanya di dunia, bahkan di akhirat, yaitu surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan balasan orang-orang yang bertakwa, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, dia akan mendapatkan keberuntungan. Allah sediakan yang namanya kebun di dalam surga, bidadari-bidadari surga, dan banyak janji-janji yang lain. Maka menumbuhkan semangat beribadah, sarana yang pertama kita tumbuhkan bahwasanya Allah itu ada janji-janji yang ditawarkan kepada kita. Sederhana saja. Misalkan salat berjamaah. Ini termasuk ibadah yang sangat istimewa. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, orang-orang yang salat berjamaah, sesungguhnya dia mendapatkan pahala 27 derajat dibandingkan dengan salat sendirian. Ataupun salat sunnah sebelum subuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, rakaatani, ya, 2 rakaat, ya, sebelum salat subuh, ya. Seorang yang melakukan 2 rakaat ini, maka dia akan mendapatkan pahala dunia dan isinya. Masya Allah. Dan masih banyak tawaran janji yang lain, yang mana dengan tawaran-tawaran janji itu bisa menumbuhkan semangat kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama karena kurangnya kita terhadap ilmu, maka mencari ilmu itu bagian daripada ibadah. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan,
Man kharaja fi talabil ilmi wa huwa jihad fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang dia keluar dari rumahnya niat karena Allah untuk mencari ilmu, maka dia sampai pulang kembali mendapatkan pahala laksana orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah. Kemudian sarana yang kedua untuk menumbuhkan semangat beribadah adalah berhenti dari maksiat. Berhenti dari dosa. Sebab yang namanya maksiat atau dosa merupakan faktor yang paling menentukan keadaan hati seseorang. Rasulullah SAW menjelaskan al-imanu yazidu li ta'atihi. Yang namanya iman seseorang itu naik. Iman itu tumbuh bersemangat untuk beribadah karena seseorang itu melakukan ketaatan demi ketaatan. Akan tetapi sebaliknya al-imanu yazidu li ma'siyatihi. Iman itu turun karena banyak melakukan kemaksiatan. Banyak melakukan perbuatan dosa. Sehingga yang tadinya kondisi hati itu bersih, qalbun salim, kemudian menjadi qalbun marid. Hati itu menjadi kotor kembali, menjadi keruh kembali. Sehingga orang itu terasa berat untuk melakukan amal soleh. Merasa sangat sulit sekali melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya, orang-orang yang senantiasa membersihkan diri dari segala macam kekotoran dosanya, ini termasuk disifati oleh Allah orang yang beruntung. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung. Siapa itu? Mereka orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang-orang yang senantiasa mengotori jiwanya. Semakin dikotori jiwa dari perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa, maka sesungguhnya semakin berat pula langkah kita untuk menuju ke tempat-tempat yang di dalamnya ada kebaikan. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada orang muda, dia mampu menaiki, menaklukkan gunung satu, gunung yang lain. Gunung Merapi dia mampu untuk ditaklukkan. Gunung Bromo dan gunung-gunung yang lainnya mampu ia taklukkan. Karena kondisinya sehat, kondisinya kuat. Akan tetapi, na'udzubillah, rumah yang hanya beberapa meter saja dari masjid yang hanya beberapa meter saja dari rumahnya, itu merupakan perkara yang berat baginya. Na'udzubillah. Ini karena banyaknya dosa yang menumpuk dalam hatinya, sehingga ia sulit melakukan daripada amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara sarana agar kita semuanya berhenti dari maksiat, agar kita tidak melakukan maksiat, bersihkan hati kita. Mungkin saat ini kita lebih memperhatikan kondisi tubuh kita. Ada orang yang rambutnya sudah beruban, dia langsung gelisah sebab seolah-olah sudah tampak tua dalam dirinya. Akhirnya dia susah payah mengecat rambutnya, menyemir rambutnya agar tampak hitam baginya. Atau pula ada seorang wanita yang senantiasa menghias wajahnya dengan memberi bedak-bedak yang beraneka ragam dan perhatian-perhatian kondisi tubuh yang lainnya. Tapi sungguh sayang seribu sayang, kondisi hatinya yang sesungguhnya itu mendapatkan perlakuan yang khusus karena banyaknya dosa yang ia lakukan, sehingga hati itu kelam, hati itu terkotori, itu terlupakan olehnya. Padahal jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya para ulama menjelaskan yang namanya hati
merupakan raja dari anggota tubuh yang lain. Kalau hati itu baik, maka anggota tubuh yang lain pun akan menjadi baik. Tapi ketika hati itu kotor, hati itu buruk, maka seluruh anggota tubuh yang lain pun akan menjadi buruk pula. Barangkali dosa, maksiat yang kita lakukan itu karena hati kita yang selama ini kurang mendapatkan perhatian yang khusus dari diri kita. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Untuk sarana yang ketiga, agar kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah teguhkan hati kita di dalam beribadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'min." Sesungguhnya yang namanya doa adalah senjatanya seorang beriman. Doa adalah senjatanya seorang muslim. Ketika seseorang ditimpa musibah, ketika seseorang dalam keadaan tidak menentu, ketika seseorang dalam keadaan gundah gulana, dan dalam keadaan apapun, jangan lepas darinya yang namanya doa. Barangkali selama ini yang menjadikan kita kadangkala jatuh ke dalam maksiat, atau sulitnya kita melakukan kebaikan demi kebaikan, barangkali kita kurang minta kepada Allah, atau bahkan sama sekali kita tidak minta kepada Allah. Maka doa ini merupakan sesuatu senjata yang paling utama bagi seorang yang beriman. Sebagaimana kita senantiasa dalam sholat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang mana agar senantiasa kita istiqomah di jalan Allah. Senantiasa semangat beribadah kepada Allah. Karena semangatnya kita alhamdulillah bisa melangkahkan ke tempat kebaikan demi kebaikan. Kita bisa membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Itu bukan karena kuat kita, bukan karena kesempatan kita, tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada kita. Allah yang menunjukkan kita dari doa-doa yang kita minta kepada Allah. Saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya dalam keadaan apapun seorang mukmin, waktu yang Allah berikan itu bisa bernilai ibadah. Dan puncak dari ibadah sendiri adalah agar kita semuanya digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah, sembahlah Rabb kamu, Allah yang menciptakan kamu, Allah yang memberikan rizki kepada kamu, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. Tujuannya untuk beribadah, la'allakum tattaqun, agar kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang bertakwa, yang insya Allah mendapatkan kebaikan di dunia ataupun mendapatkan kebaikan di akhirat, yaitu surga. Amin ya rabbal alamin. Saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah, barangkali ini sedikit nasihat terutama untuk diri saya dan jamaah sekalian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, kita juga minta kepada Allah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita minta kepada Allah agar setiap pengajian yang kita saksikan, yang kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat, masuk ke dalam hati kita, kemudian berwujud di dalam amal soleh
kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa kita. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Dan kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan insya Allah akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hada nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.